Satgas lawan COVID-19 DPR menjidak klinik di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Klinik tersebut diketahui melayani terapi untuk penderita COVID-19 dengan metode autologous activated platelet plasma atau AAPRP. Sidak dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Satgas lawan COVID-19 DPR, Sufmi Dasko Ahmad. Dalam kesempatan tersebut, Satgas lawan COVID-19 DPR ingin membedah langsung terapi AAPRP yang dikabarkan efektif menangani pasien COVID-19. Dasko mengatakan karena relatif murah dan teknologinya yang cukup sederhana, terapi AAPRP akan mudah diterapkan di berbagai fasilitas kesehatan maupun rumah sakit. Oleh karenanya, Dasko berharap penggunaan metode AAPRP ini dapat dimasifkan di berbagai rumah sakit di tanah air sebagai pendamping terapi penyembuhan pasien COVID-19. Ya, hari ini kita membedah mengenai terapi AAPRP. Terapi AAPRP ini sudah uji klinis 2 selesai dan sekarang tahap uji klinis 3 diperuntukkan untuk terapi pasien COVID dan sudah dicoba di beberapa rumah sakit dengan izin-izin yang sudah ada dan sekarang sedang melakukan riset by service di mana dengan peralatan yang sederhana dan relatif murah, hanya dengan berbekal kit seperti ini dan ada cairan yang sudah dipatenkan. Ini setiap rumah sakit bisa melakukan prosesnya dan ahli teknologinya mudah sekali untuk menterapi pasien COVID dari yang sedang, ringan, sampai dengan berat. Dan ini kabar bagus untuk rakyat Indonesia dan dunia kesehatan bahwa untuk terapi pasien COVID kita sudah ada yang tinggal dimasifkan di seluruh negeri. Sementara itu, Kepala Klinik Dr. Karina Mukni mengklaim, berdasarkan hasil uji klinis tahap 1 dan 2, terapi AAPRP mampu menurunkan tingkat kematian pasien COVID-19. Terapi ini bekerja untuk menurunkan badai sitokin dengan antiinflamasi yang terkandung di dalam trombosit pasien, sehingga dapat memperbaiki sel-sel yang rusak akibat virus corona. Selengkapnya kita akan kupas di Indonesia Bicara. Ya pemirsa, selama pandemi COVID-19 berbagai terapi muncul dan diklaim bisa mencegah maupun menyembuhkan. Belakangan di Indonesia marak diperbincangkan tentang terapi AAPRP atau Autologous Activated Platelet Rich Plasma sebagai terapi COVID-19. Dan terapi ini diklaim aman dilakukan untuk usia berapapun dengan kondisi kesehatan apapun. Saya Herjuno Syaputra, kita akan berbincang lebih jauh terkait terapi penyembuhan pasien COVID malam ini di Indonesia Bicara, dan di segmen awal langsung saja saya akan berbincang dengan Dr. Karina F. Mukni, dokter ilmu biomedik, ahli sel terapi yang juga tadi kita sudah lihat bersama paket beritanya terkait ini. Dr. Karina, bisa dengar suara saya? Selamat sore, Mas. Iya, Bisa apa dengar. kabar dok? Sehat? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya sudah mau ngobrol dulu sebentar karena lagi di kantor nih ya, lagi sibuk ya. Lagi ya baru keluar dari kamar Baik, operasi, maaf baik. kostumnya begini banget ya. Nggak apa-apa dok. Dok, menarik, Iya. kita banyak berita untuk akhir-akhir ini terkait AAPRP ini yang mungkin saya masyarakat awam, saya Google dulu tadi sebelum saya lihat dulu beberapa PRP ya lekat dengan klinik-klinik kecantikan ya, teknik PRP. Dan saya lihat, saya baca juga ternyata ini mirip ya, bahwa darah kita diambil lalu diolah dan nanti diinfus atau dimasukkan lagi. Kalau secara bahasa awam dok yang mampu dipahami masyarakat, AAPRP ini seperti apa dok? Ya, terima kasih Mas. Jadi saya mungkin sedikit meluruskan tadi ya tayangan yang di depan. Jadi memang teknologi ini bukan di-build oleh klinik Hayandra. Memang saya kebetulan kepala klinik Hayandra, tapi ini lebih ke arah saya sebagai kepala Hayandra Lab namanya. Jadi Hayandra Lab adalah lab yang berizin untuk sel terapi dan metabolitnya. PRP kita kategorikan sebagai metabolitnya dan sebenarnya ini di-build di Hayandra Lab, bukan di klinik Hayandra. Ya, jadi teknologi ini dipakai oleh banyak rumah sakit jadinya. Ya, jadi dimulai dengan uji klinis di Rumah Sakit Koja. Jadi mungkin yang saya luruskan adalah ini Hayandra Lab-nya, bukan klinik Hayandranya mungkin ya. Yang tadi tersorot kan klinik Hayandra ya. Nah, jadi kalau di klinik Hayandra sendiri, PRP ini, AAPRP ini sudah banyak dulu dilakukan, tentunya bukan untuk COVID.
Jadi dilakukan untuk luka bakar yang kecil-kecil gitu ya. Kalau yang luka bakar yang berat kan ke rumah sakit, tapi kalau luka bakar yang ringan-ringan kan ke klinik. Karena ketika saya dengar PRP ini saya ingatnya growth factors. Karena beberapa klinik memang ada seperti ini kan dok ya? Iya. Nah ini growth factors dari tubuh sendiri. Jadi sebenarnya dua kata yang menggambarkan AAPRP adalah isi trombosit. Oke. Jadi AAPRP ini isinya trombosit yang kebetulan mengandung growth factors, mengandung zat antiinflamasi. Jadi di klinik Hyandra selama ini dipakai untuk pain management, untuk rehab ya, untuk kecantikan gitu, Mas. Betul. Itu yang akrab. Betul. Nah, jadi ini AAPRP bukan hal baru. Jadi sudah lama. Baik, dok. Nah, dengan pandemi ini baru kan indikasinya COVID. Di depannya ada AA nih, dok. Apa bedanya, dok? Dengan PRP yang biasa dengan ada AA ini? Iya, betul. Jadi PRP yang standar dilakukan untuk estetik ya, mungkin untuk ortopedi, bidang ortopedi, itu PRP yang diproses dengan tahapan processing yang tidak menjalankan aktivasi. Makanya kenapa A di depan itu activated. Jadi kalau trombosit diaktivasinya belum sempurna, belum keluar semua itu proteinnya. Growth factors, faktor pertumbuhan yang tadi Mas bilang belum keluar semua. Masih tersisa trombositnya, Mas. Sementara kalau masih ada trombositnya itu tentu tidak aman untuk diinfus. Tapi kalau kita aktivasi dengan sempurna, dan itulah yang kami build di Hyandra Lab teknologinya, proteinnya keluar semua, di ujung nggak ada trombositnya lagi. Baik. Jadi kalau diinfuskan itu aman, Mas. Ya. Dan sudah ada publikasi ya dari kami tentang keamanan lebih dari 4.000 kasus. Kami sudah publikasi di jurnal internasional. Jadi tekniknya itu harus tepat dulu. Ya, harus diaktifasi dulu, Mas. Jangan PRP yang hanya diputer satu kali, disentrifuge satu kali, dibilang itu PRP, jangan yang itu. Gitu. Jadi beda dengan PRP biasa yang untuk estetik ataupun tadi ya, ini lebih mungkin prosesnya tadi lebih detail karena kita ingin tadi yang dihasilkan proteinnya, jadi tidak ada trombosit sama sekali ketika diinfus. Iya, betul. Jadi kalau saya bisa sedikit gambaran untuk teman-teman yang nonton sekarang. Jadi darah kita diambil ya dok ya, lalu diproses. Berapa lama dok proses tadi mendapatkan dari yang trombosit tadi untuk menjadi beberapa protein yang tadi growth factors, anti radang dan antibakteri? Berapa lama itu proses diambil? Itu prosesnya sekitar 1,5 jam. Baik. Ya, jadi berbeda dengan PRP yang buat kecantikan mungkin hanya 10-20 menit. Ini ada proses clot namanya, proses pengaktifan trombosit yang memakan waktu bisa 1 jam sendiri dianya. Jadi total processing itu sekitar 1,5 jam. Baik, jadi 1,5 jam processing lalu diinfuskan lagi seperti itu ya dok ya ke pasien. Betul. Ya, jadi teknik ini dibuild di Hyandra Lab memang. Baik, ini menarik dok bahwa kita selama ini mengenal convalescent dan juga sekarang ada AAPRP. Yang saya baca juga ini karena saya ingin ketemu dokter tadi kita ngobrol, makanya saya harus banyak baca. Karena kalau saya lihat dari convalescent, ya karena ini kan convalescent dari orang lain ya dok ya darahnya ya. Sementara AAPRP ini dari darah kita sendiri. Jadi kalau perbandingannya bahwa resiko penolakan itu lebih kecil karena darah yang diambil ada darah kita bukan darah orang lain. Kalau ada pertanyaan bedanya convalescent, kalau dari dokter Karina sendiri apa jawabannya? Bedanya pertama tentu asalnya. Kalau plasma konvalesen diambil dari darah orang lain. Kalau PRP diambil dari darah sendiri. Itu beda pertama. Ya, yang kedua, yang dituju beda, Mas. Kalau plasma konvalesen yang dituju adalah antibodinya. Protein bernama antibodi gitu. Nah, kalau dari PRP yang dituju adalah protein anti radang dan protein growth factors. Baik. Bahkan ada bonus, Mas, di dalam trombosit kita. Ada bonus sedikit. Ada antibakteri juga, Mas. Iya, ini yang saya baca juga. Jadi memang jadi itu dari riset orang ya. Itu banyak riset internasional sudah menyatakan seperti itu. Jadi kira-kira bedanya convalescent dan
AAPRP seperti itu ya dok. Lalu pertanyaan Betul. berikutnya dok, bicara mengenai pasien yang pernah ditangani, sudah berapa Iya. banyak, lalu case-nya seperti apa? Apakah treatmentnya beda untuk mereka yang OTG atau mungkin mereka yang ringan dan sampai yang berat? Seperti apa dok? Iya, jadi kami memang memulainya di Rumah Sakit Koja ya. Jadi bukan di Klinik Hyandra nih sekali lagi. Jadi Hyandra Lab membantu Rumah Sakit Koja, kami bagian processingnya. Ya, Oke. jadi di Rumah Sakit Koja kami lakukan uji klinis fase 1-2, itu perlakuan yang diberi PRP itu 30 pasien. Oke. Nah, tapi ongoing kan ada riset berbasis layanan ya. Jadi kemarin juga kami rapat, saya juga pengen tahu tuh riset berbasis layanan itu sudah berapa banyak, ternyata sudah 200 pasien. Dan rumah sakit lain sudah banyak yang menitipkan processing di Hyandra Lab. Jadi kan karena pandemi ini kan luar biasa ya Mas, 1 bulan terakhir ini ya, peak-nya tuh luar biasa tinggi. Jadi rumah sakit lain rupanya minta tolong dengan persetujuan pasien sih. Jadi biasanya pasien yang minta, dan harus di-approve dulu tentu sama dokternya, karena kalau nggak mungkin dong ya kami bantu proseskan. Betul. Di Hyandra Lab kami bantu proses dan ternyata tercatat sudah lebih dari 1.000 processing selama ini gitu. Dok. Jadi memang pasiennya tidak ke klinik ya, jadi processingnya darahnya yang dikirim ke lab. Iya. Dok, kita bicara ke depannya dok, karena kan tadi ada kunjungan dari Satgas dan juga saya baca juga ada memang mungkin ada beberapa seperti Perapi juga ya, Ikatan Dokter Plastik dan segala macam. Mungkin mereka ingin uji klinisnya diselesaikan dan juga semuanya on track. Dokter sendiri plan-nya ke depan seperti apa? Karena kita ya banyak ya yang support tapi banyak juga yang meragukan dok. Bagaimana? Iya, pastilah seorang researcher ya, saya memposisikan diri saat ini sebagai researcher ya, bukan sebagai seorang dokter bedah plastik gitu. Tidak ada satupun researcher ingin uji klinisnya tidak selesai, itu pasti. Dan fase 3 ini sedang dipersiapkan, memang semua uji klinis itu masalahnya kan butuh waktu ya Mas. Dari persiapan, dari siapa yang ikut, izin direktur dari rumah sakit, etiknya, persiapan plot nantinya. Jadi memang sedang jadi saya sangat berharap, kebetulan tadi pagi persis saya dapat kabar baik bahwa kemungkinan besar bisa dimulai minggu depan. Jadi memang terjadi percepatan juga karena akhirnya melihat kebutuhan kami bahwa memang ini kan memang mau nggak mau, dan saya tentu ingin sekali ya masuk ke uji klinis fase 3. Tim kami juga menginginkan seperti itu. Pinginnya udah selesai dari bulan lalu kalau perlu uji klinis fase 3. Ternyata kan kebetulan langsung beritanya sudah terbongkar ya, karena ada tulisan dari seseorang yang sangat luar biasa terkenal. Iya, Pak Dahlan. Saya kaget waktu beliau kontak, jadi rupanya mungkin beliau ada rekan yang mungkin sembuh ya. Berkat ini, jadi gitu ceritanya Mas. Karena ini ya saya percaya bahwa niat kita baik ya dok ya, ilmunya juga masih dinamis, memang ya perkembangan ya kita lihat bagaimana nantinya, tapi yang penting niatnya baik, semoga semua dilancarkan untuk uji medis dan juga pro kontra biasa, apalagi kata dokter Karina tadi researcher, one of the risk ya gitu ya, namanya researcher gitu loh. Dokter Karina, satu sebelum kita tutup segmen ini. Harganya tuh mahal nggak sih dok? Aduh, insya Allah ya di bawah 5 juta. Di bawah 5 juta. Lengkap dengan processing, dengan lab yang kita selalu pingin processing untuk sel terapi itu harus di lab yang kita kategorikan lab bersih. Ada standarnya. Jadi sebenarnya mungkin lab itu yang membuat biaya layanannya jadi sedikit mahal, tapi itu pun masih di bawah 5 juta rupiah. Jadi sangat tercover harusnya kalau misalnya dari uji klinis kami kan, kalau pasien berat kritis memang kemarin 3 kali ya treatmentnya. Tapi kemarin ada masukan dari tim medis Koja yang melakukan penelitian bahwa mereka minta coba diperbanyak jadi 5 kali. Kalaupun 5 kali dikali sekian itu masih, saya rasa masih cukup reasonable lah untuk pasien berat kritis ya, kalau kita ngomong berat kritis ya. Semoga ini juga ditangkap pemerintah ya dok ya. Tadi walaupun banyak kunjungan, semoga ada kerjasama biar nanti harganya bisa lebih ringan lagi dan atau mungkin gratis untuk masyarakat yang memang berhak seperti itu dan membutuhkan. Dokter Karina, terima kasih obrolan singkatnya. Saya masih mau ngobrol 1 jam sebenarnya. Cuman karena saya tahu dokter sibuk, kita juga punya beberapa narasumber lainnya. Sehat-sehat, semoga niat baik ini bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak ke depannya. Lebih cepat, lebih baik ya dok ya.
Amin. Terima kasih banyak, Dr. mohon Karina. doanya dari Iya, semua. selamat bertugas kembali. Iya, salam sehat. Salam sehat. Ya, demikianlah segmen awal di Indonesia Bicara. Kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.